Kamu tahu bagaimana seorang bartender bisa dimintai pertanggungjawaban jika dia terus menyajikan alkohol kepada seseorang yang jelas-jelas sudah mabuk, lalu orang itu jatuh sakit, meninggal, atau melakukan sesuatu yang kriminal? Beberapa orang mengatakan bahwa hakim yang membebaskan penjahat kekerasan seharusnya dimintai pertanggungjawaban jika penjahat yang dibebaskan itu kemudian melakukan tindakan kriminal. Seperti orang yang membunuh Irina Zarutska. Dan memang ada ratusan contoh seperti itu. Folder saya tentang putusan bodoh dari hakim-hakim yang terlalu progresif semakin lama, semakin besar. Saya rasa saya akan membuat segmen mingguan khusus untuk itu. Dengan logika yang sama, beberapa orang sekarang menyarankan bahwa anak-anak muda kita sedang dicekoki ideologi-ideologi yang sangat bertentangan, bahkan nyaris kriminal, yang membuat mereka melakukan tindakan kriminal. Sebagai contoh, izinkan saya memberikan sedikit konteks. Jadi pada bulan Agustus 2024, sekelompok 25 aktivis menyerbu sebuah pabrik di dekat Bristol dengan mengendarai sebuah mobil penjara tua ke dalam kompleks tersebut. Mereka menghancurkan lebih dari selusin drone militer dan infrastruktur TI, menyebabkan kerugian sebesar 1,2 miliar pound sterling. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Kamu tahu, kita menghabiskan 10 miliar pound sterling untuk menampung migran ilegal dan itu menyebabkan banyak masalah. Tapi orang-orang ini menyebabkan kerusakan sebesar 10% dari jumlah itu hanya dalam beberapa menit. Selama konfrontasi, aktivis Samuel Corner mematahkan tulang belakang seorang sersan polisi dengan palu godam. Saya pernah melihat videonya di suatu tempat, tapi sekarang saya tidak bisa menemukannya. Tapi kita punya tangkapan layarnya. Lihat ini. Ini dia orangnya. Aktivis, yang katanya aktivis. Seorang aktivis pro-Palestina. Saya lebih suka menyebutnya provokator. Tapi sekarang seperti yang kalian lihat, dia sudah menjadi seorang kriminal. Jadi, pada Juli 2025, dengan mengutip penggerebekan pabrik Bristol dan pendudukan pangkalan RAF, pemerintah Inggris secara resmi menetapkan Palestine Action sebagai organisasi teroris di bawah Undang-Undang Terorisme. Mei 2026, setelah sidang ulang, 4 aktivis inti, Charlotte Head, wanita muda yang sedang kalian lihat ini, Charlotte Head, Samuel Corner, pria yang memegang palu godam itu, maksud saya, aktivis kiri yang sadar secara online bahkan menyangkal keberadaan ini. Mereka bilang dia terpleset dan pria itu hanya memegang payung. Saya pernah melihat sebuah video, tapi saya tidak bisa menemukannya. Saya memang tidak melihat video tertentu yang menjadi sumber tangkapan layar ini, tapi ada video serupa di mana kamu bisa melihat dengan jelas bahwa orang gila yang terobsesi woke ini tiba-tiba mulai mengayunkan palu godam itu. Dan sudah jelas, wanita itu, polisi wanita itu, biar saya sebutkan dengan benar karena dia memang pantas disebutkan. Sersan Kate Evans mengalami patah tulang belakang, patah tulang lumbar. Dia tidak bisa bekerja selama beberapa bulan dan mengalami rasa sakit yang cukup parah. Dia dilaporkan masih menjalani perawatan medis dan telah menggambarkan trauma emosional yang berkepanjangan. Oke, jadi pada bulan Juni 2026 baru-baru ini, Hakim Jeremy Johnson membuat sejarah hukum dengan memutuskan bahwa kerusakan kriminal tersebut memiliki kaitan dengan terorisme. Dia menjatuhkan hukuman penjara yang berat. Samuel Corner, orang ini, menerima hukuman 7 tahun 8 bulan, sementara 3 orang lainnya menerima hukuman antara 4 tahun 8 bulan hingga 5 tahun. Sekarang izinkan saya kembali ke wanita ini. Kenapa saya memulai video saya dengan cara seperti itu? Dan kenapa saya berpikir bahwa orang-orang yang mendorong mereka melakukan tindakan kriminal juga harus dimintai pertanggungjawaban, sama seperti seorang bartender yang lalai. Karena lihatlah wanita ini. Anda bisa tahu banyak dari gaya rambut dan warna rambutnya. Tapi saya ragu dia adalah seorang ahli konflik di Timur Tengah. Saya ragu dia tahu banyak tentang konflik itu selain dari propaganda yang dia dengarkan. Kebanyakan propaganda gila kaum kiri yang didorong oleh orang-orang seperti ini. Sekarang, saya juga paham bahwa keadaan bisa berbalik pada orang-orang seperti kita. Saya paham bahwa ada garis tipis antara mengungkapkan pendapat politik Anda dan kemudian melangkah ke tindakan kekerasan. Karena banyak orang akan berkata, Hari Sultan, banyak hal yang Anda katakan selaras dengan sayap kanan atau pihak konservatif. Dan elemen ekstrim dari kelompok-kelompok itu bisa saja mulai melakukan kerusuhan. Apakah itu berarti kita harus menangkap Anda? Saya akan bilang tidak, karena Anda tidak akan pernah mendengar saya membenarkan perilaku seperti itu. Bahkan, saya telah berulang kali mengatakan bahwa kerusuhan itu tidak hanya salah secara moral, atau saya harus mengatakan itu karena saya tidak ingin mendapat masalah, meskipun mungkin itu bagian dari perhitungan saya. Tapi bukan itu yang saya maksud. Saya telah berulang kali mengatakan bahwa melakukan hal-hal seperti yang kita lihat di Southampton setelah pembunuhan Henry Knox di Belfast, setelah upaya pemenggalan oleh migran Sudan terhadap pria Skotlandia di Irlandia, di Belfast,
Menurut pendapat saya, itu adalah kesalahan strategis. Karena hal itu memberikan lebih banyak amunisi kepada orang-orang seperti Keir Starmer untuk semakin menekan kita dan mengatakan menyalahkan kelompok kanan ekstrim serta mendelegitimasi keluhan, kekhawatiran, dan poin-poin sah kita. Itulah sebabnya saya katakan Anda tidak akan pernah melihat saya membenarkan orang-orang itu. Tapi lihatlah apa yang kita lihat di sini dari pihak kiri. Kelompok kiri telah menghabiskan 24 jam terakhir tanpa henti, tanpa lelah, meremehkan keputusan hakim, mengeluh, menangisinya. Lihatlah ini. 3 dari 4 orang itu tidak menyerang petugas polisi dan keempatnya dinyatakan tidak memiliki niat kekerasan. Jadi satu-satunya hal memalukan di sini adalah kebohongan yang kamu sampaikan untuk membenarkan ketidakadilan yang jelas dan penggunaan undang-undang anti-teror untuk membenarkan keterlibatan pemerintahmu dalam genosida. Jadi mereka mengatakan bahwa orang-orang yang menerobos masuk ke fasilitas pemerintah yang dijaga ketat ini menyebabkan kerusakan kriminal senilai 1,2 miliar pound sterling. Dan salah satu dari mereka hampir melumpuhkan seorang petugas polisi. Orang-orang ini tidak bersalah. Mereka tidak pantas menerima hukuman penjara. Dan mereka adalah tahanan hati nurani mereka karena mereka berusaha mencegah terjadinya genosida. Saya tidak melebih-lebihkan. Inilah persis yang saya lihat puluhan aktivis kiri ini ulang-ulang terus. Jelas, jika kamu tidak dibutakan oleh dogma, narasi, atau posisi ideologismu, kamu pasti bisa melihat bahwa ini adalah tindakan kriminal. 4 atau 25 aktivis ini, tapi 5 dari mereka didakwa. 5 provokator ini perusuh, ya bukan perusuh, mereka, apa ya kata yang tepat? Saya akan bilang mereka melakukan tindakan spionase. Mereka melegitimasi gagasan bahwa kamu bisa membobol, kamu bisa menyebabkan kerusakan kriminal pada dompet pembayar pajak, dan kamu tidak seharusnya mendapat hukuman. Kamu tidak seharusnya mendapat hukuman apapun. Tidak seharusnya ada konsekuensi atas tindakanmu. Itu sangat berbeda dengan apa yang kami lakukan. Inilah sebabnya saya mengusulkan agar orang-orang ini harus dimintai pertanggungjawaban. Lihat orang gila ini, Zach Palensky. Saya tidak tahu apa yang salah dengannya. Lihat saja dia. Dia bilang sangat menyayat hati melihat 4 anak muda di penjara karena aksi langsung terhadap pemasok senjata ke Israel. Seolah-olah itu membuatnya boleh membobol fasilitas, melakukan kerusakan kriminal, dan melukai seorang petugas polisi. Bertahun-tahun di penjara karena memprotes demi menyelamatkan nyawa di Gaza. Ini adalah penyimpangan yang jelas dari peristiwa yang terjadi. Dengan tuduhan terorisme digunakan meskipun tidak ada juri yang memvonis mereka atas hal itu. Mereka bersembunyi di balik alasan teknis yang bahkan saya sendiri tidak mengerti. Dan sejujurnya, saya pun tidak tertarik dengan itu. Saya tertarik agar orang-orang ini menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka karena saya tidak bisa melakukannya. Jadi lihatlah ini. Lihatlah penipu ini dan Islamis Mehdi Hasan. Dia juga membenarkannya. Jadi tahu tidak, saya baru saja menulis di Twitter, saya baru saja bilang ini tetap saja menerobos masuk ke sebuah fasilitas. Jika hanya 3 dari 4 orang, jika hanya 1 dari 4 orang yang benar-benar menyerang petugas polisi, maka mereka seharusnya tidak dipenjara. Jadi tidak ada dari mereka yang seharusnya dipenjara. Itu bahkan tidak masuk akal. Tapi kalau itu bukan tindakan kriminal, kenapa kamu tidak melakukannya lain kali, Mehdi? Ya. Kenapa kamu tidak melakukannya? Jika membobol sebuah fasilitas bukanlah kejahatan, lalu kenapa semua orang ini tidak melakukannya? Tapi tahu tidak, mereka pengecut. Mereka tidak mau melakukannya sendiri. Mereka malah mendorong orang lain. Dan tidak seperti saya memberitahu kalian, jangan ikut dalam kerusuhan. Jangan lakukan itu. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dari itu. Inilah posisi strategis kita. Inilah sebabnya Rupert Lowe terus-menerus mengatakan hal yang sama kepada saya. Tommy Robinson sudah sering mengatakan ini. Saya juga sudah sering mengatakan ini. Kita punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Ini mungkin adalah kesempatan terakhir masyarakat Inggris seperti yang kita kenal, pemilihan umum pada tahun 2028 atau 2029. Ini mungkin adalah kesempatan terakhir. Tapi kita masih punya kesempatan itu saat ini. Inilah mengapa kerusuhan tidak penting. Unjuk rasa itu penting. Sebagai tambahan, banyak orang melakukan unjuk rasa kemarin. Lihatlah ini. Ini terjadi di Inggris. Maksud saya, ada unjuk rasa yang terjadi di seluruh Inggris. Dan maaf, saya mulai tak bisa lagi menghitung jumlah kejahatan yang berkaitan dengan migran. Jadi para patriot turun ke jalan di Sheffield, Brighton, Liverpool, Maidstone. Mereka muncul di mana-mana. Dan itu benar-benar teman-teman membuat kelas politik seluruh elit Inggris ketakutan. Itu jauh lebih menakutkan bagi mereka daripada beberapa orang yang melakukan kerusuhan. Karena itu justru memberi mereka legitimasi. Lihat,
Kami sudah bilang kalau orang-orang ini biadab. Orang-orang ini kalian tahu adalah ancaman bagi masyarakat. Oleh karena itu, inilah alasan kami benar-benar menentang hal itu. Tapi lihat perbedaannya. Lihat perbedaannya. Inilah mengapa saya bilang, seperti seorang bartender yang terus menyajikan alkohol kepada orang yang sudah jelas mabuk bisa dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga, orang-orang ini seharusnya juga dimintai pertanggungjawaban. Lihat ini, anak-anak muda ini hanya satu dari mereka yang benar-benar muslim, wanita ini. Sebenarnya, biar saya tunjukkan. Penyakit mental lain yang melanda masyarakat barat adalah waham kebesaran. Itu adalah delusi tentang pentingnya diri sendiri. Seolah-olah saya melakukan sesuatu yang hebat. Saya juga melakukan sesuatu yang hebat. Saya mencoba berperan dalam menyelamatkan peradaban barat, tapi bukan karena alasan moral yang murni. Saya punya musuh yang sama. Orang-orang yang sedang saya peringatkan agar Anda waspadai itu ingin saya mati. Ada 13 negara muslim yang tidak bisa saya kunjungi, bahkan di negara asal saya sendiri, Pakistan. Jika saya mendarat di Pakistan, saya akan dihakimi massa, atau jika saya beruntung, saya akan ditangkap polisi dan saya tidak akan pernah keluar lagi. Ada ratusan tahanan hati nurani yang benar-benar membusuk di Pakistan, banyak dari mereka. Itulah sebabnya saya tidak ingin Barat berubah menjadi seperti itu. Tapi apa yang sebenarnya diinginkan orang-orang ini? Apa yang diinginkan wanita muda ini? Apa yang dia pikirkan? Seperti yang saya katakan, dia tidak tahu apa-apa tentang konflik itu. Dia bukan ahli, dia bukan profesor, dia bukan siapa-siapa. Tapi dia berulang kali mendengar propaganda yang dipaksakan kepadanya oleh para fanatik kiri radikal dan Islamis seperti Mehdi Hasan bahawa ada genosida yang sedang terjadi. Di mana hati nuranimu? Bangkitlah, bela Gaza. Ini benar-benar kegilaan. Orang-orang ini menginginkan kekerasan. Orang-orang ini mendorong kekerasan. Orang-orang ini meradikalisasi generasi muda kita dengan ideologi asing yang bermusuhan, yaitu Islamisme atau komunisme. Dan begitu Anda mulai mengutak-atik nilai-nilai fundamental yang telah membentuk masyarakat Anda selama berabad-abad, begitu Anda mulai mengutak-atiknya, maka Anda perlu mendefinisikan ulang aturan main atau aturan permainan yang sejauh ini sampai saat ini dilakukan oleh pihak kiri. Pihak kanan mulai bangkit. Masih jauh dari tempat seharusnya kita berada, tapi pihak kanan mulai bangkit. Masalahnya sedang didiagnosis dengan benar, yaitu ideologi asing yang bermusuhan, apakah itu Islamisme atau komunisme. Dan kita, kekuatan kita adalah kita perlu kembali ke kekuatan dasar kita, kekuatan fundamental kita. Karena kita berusaha untuk mempertahankan masyarakat barat dan peradaban barat, serta nilai-nilai yang membuat barat menjadi peradaban terbesar. Jadi kita perlu kembali ke nilai-nilai kuat kita atau poin-poin kuat kita, yaitu kebebasan berbicara, kritik terhadap agama, kritik terhadap ide, penerapan satu hukum yang sama untuk semua, tanpa kesetaraan, tanpa DEI, meritokrasi. Ini adalah nilai-nilai fundamental Barat yang coba diutak-atik dan diam-diam diubah oleh pihak kiri. Jadi bro,